Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Pipa Khairunisa. Di sini saya ingin membagikan video edukasi dengan tema cybercrime atau tindakan kejahatan online. Selama masa pandemi ini, tentunya aktivitas online meningkat dengan pesat. Kalian juga pastinya mulai menggunakan aktivitas online kan setiap harinya. Namun, peningkatan aktivitas online menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan juga. Agar kalian tidak jadi korban, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu sih cybercrime atau kejahatan online. Secara umum, pengertian cybercrime atau kejahatan online sendiri biasa diartikan sebagai tindakan kejahatan di dunia maya. Jadi, cybercrime itu adalah tindakan kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer mungkin telah digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mungkin yang menjadi targetnya. Pelaku umumnya telah menguasai algoritma dan pemrograman guna mengcover keduanya, lalu membuat skrip atau kode malware, dan mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer jaringan, serta mampu menemukan celah sistem dan kemudian menggunakan format tersebut untuk dapat masuk, sehingga melakukan kejahatan seperti pencurian data dan berhasil dilakukan. Kejahatan ini dilakukan terhadap individu atau sekelompok orang dengan motif kriminal yang sengaja merusak reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental kepada korban secara langsung atau tidak langsung. Menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti ruang obrolan internet atau sosial media yang dapat mengancam keamanan suatu korban. Secara internasional, baik yang pemerintah maupun non-pemerintah terlibat dalam kejahatan cybercrime termasuk spionase, pencurian keuangan, dan kejahatan online lainnya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tipe cybercrime sehingga kita bisa mengatasinya ataupun mengantisipasinya. Dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime terdapat dua jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Para pelaku kejahatan jenis ini biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu, misalnya dari kelas sosial bawah, seperti kurang terdidik, ataupun lain-lainnya. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pelaku biasanya berkebalikan dari blue collar. Mereka memiliki penghasilan tinggi, berpendidikan, memegang jabatan-jabatan terhormat di masyarakat. Lalu kita ke jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Contohnya adalah seperti hacking dan tracking. Yang kedua, illegal contents. Contohnya seperti berita hoax, pornografi, dan mengandung sara. Yang ketiga, data forgery. Contohnya seperti pemalsuan dokumen-dokumen penting ataupun merubah data. Yang keempat, cyber espionage, cyber sabotage, dan extortion. Contohnya memata-matai jaringan orang lain, sabotase jaringan atau sistem, membuat penghancuran jaringan ke internet. Yang kelima, offense against intellectual property. Contohnya adalah peniruan tampilan pada web page atau suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain. Yang keenam, infringements of privacy. Contohnya seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, alamat, dan tempat tanggal lain. Yang ketujuh ada hacking dan cracking. Kejahatan ini dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, begitu mendapatkan akses masuk. Yang kedelapan ada carding. Contohnya seperti mencuri kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi komputer. Yang kesembilan ada cyber squatting dan typo squatting. Contoh dari cyber squatting adalah mengambil domain perusahaan atau pribadi punya orang lain. Sedangkan typo squatting adalah pelesetan domain yang hampir sama dengan yang asli. Dan yang terakhir adalah hijacking. Contohnya seperti membajak karya orang lain, seperti karya digital, perangkat lunak, atau website. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus cybercrime yang sempat viral di Korea Selatan pada tahun 2020, yaitu NCH Room. Apa kalian pernah dengar kasus NCH Room ini? Jadi, dokumenter ini akan menjelaskan apa yang terjadi di ruang obrolan NCH Room. NCH Room merupakan ruang obrolan di mana para gadis remaja menjadi mangsa para pelaku predator seks
baik di dunia digital ataupun platform media sosial lainnya, dengan menyebarkan kekerasan serta pelecehan seksual di dalam grup Telegram. NC Harum menampilkan banyak ruang percakapan yang dibuka oleh pelaku untuk mendistribusikan video-video pelecehan serta kekerasan seksual yang dialami 74 perempuan. 16 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, di mana para pelaku memeras wanita termasuk gadis di bawah umur untuk melakukan tindakan seksual eksplisit di depan kamera, dengan ribuan pengguna membayar dalam cryptocurrency untuk menonton. Sementara itu, NC Harum memiliki lebih dari 260.000 anggota yang masuk dalam grup yang memiliki tarif berbeda-beda. Beberapa grup memiliki hampir 10.000 anggota yang berlangganan konten video kekerasan seksual tersebut. Beberapa grup memiliki hampir 10.000 anggota yang berlangganan konten video kekerasan seksual tersebut. Mereka bahkan membayar video tersebut dengan mata uang kripto yang setara 1,5 juta won atau sekitar 19,8 juta per video. Media lokal Insight via Pitch One mengungkapkan banyak orang-orang ternama, mulai dari profesor, atlet hingga artis yang masuk dalam 10.000 pelanggan berbayar tersebut. Sementara itu, kita menyaksikan fenomena serupa di negara-negara lain di seluruh dunia, yaitu eksploitasi seksual diubah menjadi bisnis yang menguntungkan dengan munculnya jaringan berkecepatan tinggi dan perangkat digital canggih. Setiap tindakan kejahatan tentunya terdapat undang-undang yang mengaturnya. Begitu juga dengan tindakan kejahatan online atau cybercrime. Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. Berikut ini beberapa materi perbuatan yang dilarang cybercrimes. Yang pertama adalah konten ilegal, yang terdiri antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, terdapat di dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 dalam UU ITE. Yang kedua, akses ilegal, terdapat di dalam pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal, penyadapan, terdapat di dalam pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference, terdapat di dalam pasal 32 UU ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem interference, terdapat di dalam pasal 33 UU ITE. Dan yang terakhir, penyalahgunaan alat dan perangkat, misuse of device, terdapat di dalam pasal 34 UU ITE. Dari kasus NC Harum ini, dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk cybercrime jenis illegal content, yaitu memasukkan data ke internet dengan hal yang tidak etis, terutama pornografi dan infringements of privacy, yaitu menyebarkan informasi pribadi dan rahasia seperti alamat, tempat tanggal lahir. Tips dari saya dalam melakukan aktivitas online adalah jangan dengan mudahnya memberikan data pribadi, dan selalu hati-hati apabila kita diarahkan ke web yang namanya nggak jelas ataupun mencurigakan, karena bisa saja itu merupakan web yang otomatis mengambil data pribadi kita. Dan yang terakhir adalah bijaklah dalam bersosial media. Selalu hati-hati terhadap rayuan dari orang yang tidak dikenal serta lakukan pemblokiran terhadap akun individu yang dirasa memungkinkan membahayakan. Segitu video dari saya. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share to support creator. Bye bye.